Jadi gue berpikir bagaimana sih gue itu untuk going concernnya. Yang pertama adalah gue menjaga kualitas kopi gue sendiri, konsistensinya seperti apa, dan menjaga gramasi gue seperti apa, menjaga kualitas premium gue seperti apa. Dan yang paling penting adalah servis gue untuk si customer-customer. Sehingga yang tadinya datang ke sini itu menjadi risau, akhirnya pulang dari sini mereka jadi happy. Halo, nama gue Yugo Dwi Hartarto. Di sini gue adalah owner dari Riso Kopi yang beralamat di Jalan Pahlawan 1000. Di patokannya di TCBSD, di lapangannya. Sini. Gue buka Riso Kopi itu di tahun 2020, sekitar bulan Januari. Waktu itu gue buat dengan sesederhana karena budget gue sendiri nggak memungkinkan karena di era pandemik seperti ini. Dan alhamdulillah menurut gua saat ini tuh cukup, yang akhirnya konsep gua tercapai dari 1 tenda menjadi 3 tenda. Dan beberapa mesin yang ada di Riso Kopi ini, dari awal mesinnya manual sampai yang semi manual sampai ada espresso, itu gua kembangin bener-bener dari nol. Pertama gue buka itu nggak gampang memang untuk ngembangin bisnis ini. Waktu itu 1 hari gue cuma laku 1 cup, sampai 2 hari gue cuma laku satu cup. Dan akhirnya gue tetap fokus, gue tetap sabar, gue tetap ikhtiar, dan gue tetap berdoa. Menu gue itu dulunya cuma beberapa item, long black, americano, hanya beberapa item. Tapi akhirnya coba gue kembangin. Dan beberapa menu itu semua gue riset, bahkan americano, long black, dan gramasi yang gue pakai sendiri pun gue riset sendiri dari dasar informasi atau pengetahuan gue di luar. Pertama gue sendiri yang ngelakuin, dan akhirnya gue punya beberapa pegawai yang akhirnya bisa gue percaya, dan akhirnya mereka ikut gue dan mencoba membantu gue untuk ngembangin usaha Riso Kopi. Dan sekarang pegawai gue sih baru ada 3. Di Riso Kopi ini gue coba gue atur kopinya, karena apa? Di sini tuh nggak gue tuangin semua, jadi untuk customer gue nggak pernah akan bosan untuk datang ke Riso Kopi, karena ada seperti Mandailing, ada Gayo Wine, ada Arabica lainnya. Di sini itu gue atur setiap bulan atau setiap ketika habis 1 kantong, 2 kantong itu selalu gue ubah. Karena apa? Agar customer gue datang ke sini nggak pernah akan bosan nikmatin kopi yang ada di Riso Kopi. Jadi kopi yang di sini yang gue sediakan untuk es sendiri itu kita pakai blend. Blend di sini gue racik dari Arabica dan Robusta. Dan kalau kita mau manual brew, di sini kita ada beberapa Arabica di Nusantara. Jadi setiap bulan kita selalu ganti. Produk best sellernya itu ada avocado spesial, di mana avocado itu campuran dari kopi sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita ada brown sugar di sini. Dan ketiga kita ada coklat di sini untuk produk ice-nya. Dan kita juga ada V60 di sini dari bentuknya Japanese, dan apapun bentuknya itu kita ada, dan menjadi salah satu best seller yang orang-orang pecinta kopi dan penikmat kopi di sini. Dan ditambah best seller kita untuk snack sendiri, kita ada Choco Banana atau banana roll, atau orang bilang lumpia coklat. Itu menjadi salah satu best seller di sini karena di dalamnya itu ada pisangnya dan dicampur dengan coklat crunchy dari Riso Kopi. Untuk rasa menurut gua tetap harus gua kualitasin, premiumnya seperti apa, dari sisi kopinya, dari sisi susunya. Dan beberapa item tersebut gua tetap fokus menjaga kualitas gua, dan akhirnya banyak orang yang tahu Riso Kopi ini memang menjaga kualitas premiumnya. Produk Riso Kopi ini di minumannya itu gue pribadi Riso Kopi ada yang harganya 13.000, 15.000, 18.000, 20.000. Jadi di avocado spesialnya itu kita ada 20.000. Maksimal gue tentuin di 20.000. Itu pun di luar batas-batas diskon ya, karena memang ada diskon-diskon tertentu yang akan selalu gue keluarkan, di mana akhirnya itu price tersebut untuk kalangan-kalangan tertentu
tidak merogoh kocek terlalu dalam. Gue bukan seorang Bob Sadino gitu, tapi gue berpikir gue sebagai pedagang kopi yang beberapa sekitar gue ini banyak kompetitor-kompetitor besar. Jadi gue berpikir bagaimana sih gue itu untuk going concernnya. Yang pertama adalah gue menjaga kualitas kopi gue sendiri, konsistensinya seperti apa, dan menjaga gramasi gue seperti apa, menjaga kualitas premium gue seperti apa, dan yang paling penting adalah service gue untuk si customer-customer. Dan bahkan dari service-service tersebut, gue melakukan interaksi langsung kepada para customer-customer gue, di mana customer-customer gue ternyata di sana ketika gue duduk bareng sama dia, ternyata dia ada kepuasan tersendiri, yaitu happy-nya dia. Sehingga yang tadinya datang ke sini itu menjadi risau, akhirnya pulang dari sini mereka jadi happy. Ada beberapa medsos untuk promo dan beberapa merchant yang gua pakai. Itu salah satunya seperti Instagram, Facebook, dan Gmap dan lain-lainnya. Itu gua membuat promo-promo seperti itu di YouTube gitu. Jadi gue coba kembangin dari beberapa sosmed tiap harinya, dan tetap dari sosmed juga gue evaluasi ke depannya. Dan ada beberapa promo yang gue mitra dengan merchant itu seperti GoFood, gue promo dengan GoFood, dan kemudian gue ada di toko online, dan gue juga di sini melakukan promo di aplikasi Showcase. Jadi di mana orang customer gue yang akan datang ke sini bisa, yang lagi nggak ada uang cash, itu bisa tarik tunai dengan cukup membeli kopi kita satu cup, udah bisa tarik tunai. Sisanya silakan mau dibelikan rokok atau itu apapun itu terserah bentuknya. Itu salah satu promo dari Riso Kopi sendiri. Dan ada promo-promo yang alhamdulillahnya kita coba di YouTube, di Facebook, kemudian di Instagram, yang akhirnya ternyata gue juga nggak habis pikir gitu ya, kenapa bisa akhirnya meluas gitu. Akhirnya gue berpikir mungkin kedepannya gue akan ekspansi karena mudahnya gue berpromo di beberapa medsos, contohnya seperti Instagram. Bayangkan sekarang Riso Kopi posisinya ada di daerah BSD di Jalan Pahlawan 1000. Ternyata customer gue ada yang dari Bekasi, ada yang dari Serang. Memang dia niat datang ke sini cuman mau ngopi, mau nongkrong di Riso Kopi. Kita untuk berjualan, kita berdagang, kita berbisnis apapun, ketika kita mencoba menikmati, ya kan, jangan sekali-kali untuk menurunkan kualitas-kualitas yang ada di diri kita. Karena apa? Kalau kita minum kualitas jelek, udah pasti kita sendiri nggak mau, apalagi customer kita. Jadi yang mungkin ke depan ekspansi yang gue akan lakukan itu pasti yang pertama adalah cabang-cabang di mana Riso Kopi ini nanti target gue adalah Kota Tangerang Selatan dan beberapa kota yang berdampingan berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan seperti Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang. Nanti kalau memang mau franchise ke depannya dengan Riso Kopi, mau berbisnis dengan Riso Kopi, boleh nanti untuk info lanjutnya ada namanya Instagram kita di Riso Kopi, dan bisa juga di kontak person kita di 0858 114 5261. Bisa langsung dikontak aja di situ, bisa WhatsApp, dan atau bisa langsung kunjungin dulu untuk survei di sini. Seberapa besar sih ramenya di Riso Kopi? Jangan lupa nanti kalau malam minggu tuh langsung cek survei biar tahu bagaimana konsepnya Riso Kopi di sini malam minggu seperti apa. Dan banyak teman-teman YouTube bahkan di sini nanti menjadi salah satu base camp sebenarnya, base camp YouTube. Jadi untuk teman-teman yang mau berwirausaha, apapun jenis usahanya, mau kuliner, mau apapun itu, jangan pernah takut, saran gua. Karena apa? Menurut gua pribadi, kalau kita berusaha, itu nggak bakal namanya itu ada yang namanya jatuh. Karena apa? Ketika ada bahasa jatuh atau kata-kata jatuh, dan disitulah kita ada kata-kata untuk bangkit. Poin yang terpenting adalah jangan terlalu fokus untuk kita jatuh, tapi fokuslah untuk ke depan, dan kita melangkah ke depan, dan semakin ke depan disitulah kita akan mencapai titik puncak kita, di mana titik puncak itu akan mencapai keberhasilan kita.
Di era pandemik seperti ini, jadi penting kita berwirausaha karena apa? Kita dapat membantu para masyarakat yang lainnya dan menjadikan SDM kita. Agar apa? Kita membantu perekonomian masyarakat tersebut. Jadi jangan pernah takut untuk berwirausaha. Tetap kita fokus berdoa dan berikhtiar. Tetap semangat untuk berusaha, tetap menjaga kualitasnya agar kita tetap melangkah ke depan. Ayo semangat berwirausaha.